Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini kita langsung aja untuk melihat ya perkembangan cryptocurrency sekarang ini ya. Jadi di 2 hari yang lalu memang gue udah ngebahas sih, teman ya, mengenai rencana-rencana besar menjelang pemilu AS. Dan kita langsung aja enaknya teman ya untuk ngelihat bagaimana untuk kondisi market saat ini ya. Jadi kemarin ya semenjak ada hitung cepat ya yang dimenangkan Trump, jadi itu market cap dari Bitcoin itu tumbuh hingga 10%. Gitu teman ya. Kalian bisa lihat sendiri saat ini berada di 2,55 triliun untuk market cap-nya seluruh ya, market cap cryptocurrency sorry ya. Nah, di sini untuk Fear and Greed Index itu meningkat tajam ya. Ini berada di level 72 ya, statusnya greed. Tahu mana? Jadi artinya tingkat keserakahan ya ini naik cepat lah, ibaratkan naik cepat ya. Dan di sini kita lihat, tapi meskipun tingkat keserakahan itu naik cepat, dominasi market cap-nya malah turun untuk Bitcoin. Ya. Yang memungkinkan kalau kalian cek yang naik gak hanya Bitcoin, tapi altcoin. Ya, jadi banyak sekali altcoin yang tumbuh pesat ya, terutama kayak Cardano, Dogecoin yang sering gue bilang ke teman-teman semua, ketika Trump menang, Dogecoin, ya Cardano dan masih banyak lagi yang sekiranya update mengenai perkembangan pembangunan blockchainnya itu meningkat, itu yang harus kalian perhatikan. Dari minggu ke minggu kemarin gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa Cardano, Doge lebih ke spekulasi, tapi ya lebih ke spekulasi karena Elonnya itu tadi ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya dalam kurun waktu 7 hari totalnya itu dia naik 23%. Cardano ini cukup lumayan nih naiknya teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau kalian lihat ya nggak hanya Cardano ya, Sui ya tembus di 2,3 dolar Sui teman-teman ya. Pada beberapa bulan yang lalu masih $1 lebih dikit itu si Sui ya teman. Dan masih banyak lagi altcoin yang memiliki potensi yang cukup besar ya. Jadi rata-rata market dari last 7 day-nya ini mengalami suatu pertumbuhan yang cukup signifikan, teman ya. Gue rasa kalian yang udah serok kemarin-kemarin ya udah lumayan ini cuannya nih. Lumayan lah ya, lumayan bisa dibilang lumayan. Oke. Dan kita lihat untuk trending coin saat ini yang lagi trending nih ya. Di sini ada BTC. Ini mungkin ada beberapa meme ya, Papo, Doge ya, Ansling. Ini lagi trending aja sih teman. Dan trending on DEX saat ini ada PN2. Kalau ini apa namanya, Wukong ya naik 200% nih teman. Dan masih banyak lagi ya. Kalau ini kan token-token yang high risk ya teman ya, kalau masih di DEX gitu teman. Nah, mengenai kemenangan Trump ini apakah memiliki efek yang cukup signifikan, Bang? Jelas teman. Gue udah bilang berkali-kali ke teman-teman semua semenjak ada hitung cepat itu yang dimenangkan Trump, dan alhasil Trump menang mengenai pemilu AS 2024 ini, teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, teman. Dampaknya apa? Dampaknya ya, teman. Di ekonomi global udah pasti ini akan membaik karena hubungan Trump dengan Putin itu cukup lumayan baik ya, teman ya. Dan gue rasa dengan terpilihnya Trump ini tingkat ketegangan atau kepanasan di konflik Timur Tengah ini yang kita biasa bilang itu faktor geopolitik itu akan meredam sih kalau menurut gue pribadi ya, nggak sepanas kepemimpinan Biden, teman ya. Dan mengenai kripto sendiri, gue rasa gue cukup optimis ya bahwa ketika Trump terpilih ini kripto bakal cukup maksimal nanti untuk potensi di bull market di tahun 2025 ya. Gue targetin kuartal 1 lah ya, kuartal 1 ya teman. 2025 ini ya teman. Ledakan kripto akan terjadi. Tapi Dior ya, itu menurut analisa gue pribadi sih teman, berdasarkan histori-histori sebelumnya ya, seperti itu ya. Kenapa kok lu yakin banget ya? Karena Trump bilang bahwa dia itu benar-benar nge-support cryptocurrency. Dia tuh gak mau ngebunuh inovasi. Justru dia dengan kepemimpinan dia yang baru ini ya, dia mau menumbuhkan inovasi di dalam AS. Intinya seperti itu. Bahkan yang gue cukup seneng banget pernyataan dia di beberapa bulan yang lalu
Ya, dia tuh berjanji katanya kalau gue kepilih Gary Gensler akan dipecat, teman. Ya, Gary Gensler akan dipecat ya. Kita tinggal tunggu aja, teman. Ya, itu seperti itu, teman ya. Nah, di sini teman kita lihat ya, Trump memang saat ini fix menang dan kita tinggal mungkin menunggu pelantikan ya, teman ya. Nah, nanti kita juga akan coba untuk cek price actionnya lagi karena target kita udah nyampe kemarin, teman ya. Kalau kalian nonton live, pasti kalian tahu nih target kenaikan Bitcoin gua, teman. Nah, oke ya, sebelumnya teman kita lihat di sini teman ya, tanggal 6 November ya, terus tanggal berapa nih ya? Tanggal 6 November kalau nggak salah ya. Nah, ini tomorrow ya, jam 2.30 PM ya, Chair Powell host live FOMC press conference, teman. Jadi dia mengadakan conference lagi pertemuan FOMC tanggal 7 November ya, 7 November kemarin ya, jam 2.30 PM ET. Nih, bahwa Federal Reserve AS memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Ini merupakan pemangkasan suku bunga kedua dalam 4 tahun ya. Jadi di bulan lalu juga sudah dipangkas, saat ini juga dipangkas ya, karena tadi infonya yang pertemuan di tanggal 7 kemarin gitu, teman. Dan ya, tanggal 7 ini account dari Federal Reserve langsung, teman. Ya, yang menginfokan pertemuan dan menghasilkan 25 basis point ya, suku bunga sudah dipangkas lagi. Gitu, teman. Dan ini gue yakin ini signal-signal bullish banget, teman ya. Terlebih nih ya, yang saat ini tuh lagi apa namanya? Lagi hot-hotnya karena kan semenjak Trump itu terpilih, teman ya. Ini teman, gue kutip juga dari Weicher Guru, teman ya. Katanya media Tiongkok melaporkan rencana Donald Trump untuk menjadikan AS ibu kota kripto dunia dan membangun cadangan Bitcoin yang strategis. Kalau untuk membangun cadangan strategis mungkin udah gue infoin kemarin ya, di BPI juga infoin ya, kalau nggak salah, mengenai menyarankan AS membuat atau memakai Bitcoin sebagai cadangan strategis negaranya. Dan apa jadinya ketika memang ini nanti terjadi ya, gue rasa banyak negara yang akan mengikutinya. Gitu pun kita saat ini tuh nggak bisa beracuan kepada ekonomi AS ya, kan ekonomi AS itu meskipun saat ini membaik ya, tapi dia masih ada ancaman di tahun 2025 untuk pelunasan hutangnya. Nah, apakah nanti hutangnya bisa lunas atau enggak? Nah, ini karena adanya Trump menjadi presiden dan dia nge-support kripto ya, ada indikasi besar ya Bitcoin dijadikan cadangan strategis di negara AS. Kalau itu terjadi, otomatis demand besar akan terjadi gitu, teman. Makanya gue sempat bilang kemarin ya, bahwa ketika Trump ini menang, ini bullish bisa benar-benar maksimal nih di tahun 2025. Dan nyatanya saat ini Trump mengalami suatu kemenangan, teman, terhadap Harris, teman. Dan ini gue positif banget, gue cukup yakin bullish banget nih terhadap si cryptocurrency ya, karena Donald Trump ini berhasil ya terpilih menjadi presiden AS. Otomatis kayak regulasi dan lain-lain itu cukup cerah lah ke depannya. Intinya gue positif aja lah pokoknya kalau Donald Trump udah kepilih seperti ini. Intinya seperti itu, gue cukup optimis bullish di 2025 ini ya. Makanya nggak salah kemarin tiba-tiba market itu langsung hype naiknya ya, teman. Gila, crazy lah pokoknya itu naiknya ya. Ini data PDF yang memberitahukan ada pemangkasan suku bunga itu, teman. Sebentar, gua akan close dulu, teman. Nah, ini ada news lagi nih dari bitcoin.news ya, mengenai JP Morgan yang sangat bullish terhadap Bitcoin ya. Katanya JP Morgan tetap optimis ya, kami positif terhadap Bitcoin hingga 2025 ya. Bahkan banyak analis itu memperkirakan Bitcoin akan tembus 100.000 US dollar sebelum pelantikan Trump di bulan Januari. Jadi sebelum bulan Januari masuk kuartal 1 2025, ini banyak spekulasi, banyak analis yang memperkirakan bahwa Bitcoin akan bisa mencapai 100.000 US dollar, teman ya. Kalau kita cek atau kita compare secara histori, kuartal 1 2025 itu adalah memang momen-momennya baru awal. Bisa dibilang kalau banyak analis memperkirakan 100.000 US dollar untuk Bitcoin, itu berarti kan baru awal kenaikan ya, belum kenaikan sebelum selanjutnya ya, teman ya. Kalau kita cek histori kan di bulan-bulan akhir tahun sampai Januari
Intinya kuartal 1 itu baru kenaikan pertama, kan ada 2 top ya kalau di histori sebelumnya itu. Kenaikan di tahun 2021 itu teman. Berarti kan kenaikan 100.000 itu baru awal gitu ya. Ada kenaikan berikutnya nanti di pertengahan. Tapi memang ada beberapa analis juga yang berspekulasi bahwa kenaikan bull market tahun ini itu nggak selama bull market di tahun 2021 kemarin. Ya, intinya seperti itu ya. Karena memang lonjakannya itu cepat sekarang daripada lonjakan di tahun 2020 kemarin. Seperti itu. Kalian persiapkan aja aset-aset jagoan kalian, teman ya. Aset-aset jagoan kalian persiapkan dengan baik ya, dengan matang dan dengan riset dior masing-masing. Pastikan kalian pakai uang dingin dan sampai pakai uang panas. Kenapa JP Morgan mengalami bullish, melihat Bitcoin itu sangat bullish ya, akan meraih keuntungan di hingga 2025 ya, karena Donald Trump terpilih. Intinya seperti itulah, pokoknya acuannya Donald Trump, nggak ada lagi ya, karena Donald Trump pro kripto, dia menjabat menjadi suatu presiden dan dia pasti bisa memberikan suatu wewenang ya untuk peraturan baru bagaimana inovasi itu nanti bisa digerakkan di AS supaya dampaknya atau outputnya itu bisa memberikan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Melihat di tahun 2025 AS ditekan dengan harus deadline membayar hutangnya. Ini seperti itu ya, tapi gue cukup optimis. Nah, sebelum kita nanti untuk ngebahas Bitcoin ini gitu teman ya. Jadi di sini gue mau cek and recheck dulu teman ya mengenai startup mining ya teman. Oke. Bang, startup mining itu apa? Jadi startup mining itu adalah salah satu fitur yang disediakan Gate.io ya untuk kalian semua agar bisa cuan atau meraih OPIT ya dengan cara staking. Nah, gue sukanya di startup mining ini, itu kan sifatnya kayak model staking fleksibel. Artinya kita itu staking kapanpun bisa kita unlock gitu ya, atau kapanpun bisa kita buka stakingnya gitu teman ya. Itu staking fleksibel. Dan kita lihat startup mining ini, dia itu biasanya kalau ada token-token baru, dia ngadain event di Gate.io, itu pasti lewat startup mining ini teman ya. Jadi ada token atau koin yang baru listing itu teman, biasanya dia ngadain event di startup mining ini agar apa? Agar para pengguna Gate.io bisa memaksimalkan pendapatan di startup mining ini. Ya seperti itu. Dan saat ini udah sekitar 61 proyek dan udah sekitar 1,5 juta lebih peserta yang sudah total ya mengikuti startup mining ini. Ya. Dan ini merupakan udah cukup banyak banget lah ya, teman. Dan kemarin juga sering gue infoin juga, teman. Nah, di sini teman ya, untuk startup mining ini teman, kita kan kemarin juga udah gue sampaikan ya, ada beberapa proyek, tapi saat ini gue mau sampaikan ada proyek namanya itu Swell ya. Ini jadi proyek baru juga sih yang baru ke listing di Gate.io. Dan ini juga nawarin APR-nya cukup gede banget. Nah, Swell ini ya hadir di startup mining ya teman. Dia itu dengan membagikan hadiah 4 juta Swell. Ini periode stakingnya itu 10 hari dan penambangan berakhir dalam 9 hari 5 jam lagi. Artinya ini baru 1 hari berjalan teman untuk startup miningnya. Jadi kalian bisa memaksimalkan startup mining untuk Swell ini. Intinya seperti itulah ya. Nah, di sini ada 2 option untuk kalian itu bisa staking Swell teman. Yang pertama, kalian juga bisa menggunakan GT ya teman ya. GT itu apa? GT itu token exchange dari Gate.io. Dengan kalian staking GT, kalian juga bisa mendapatkan Swell nih di sini teman ya. Tapi APR-nya 4,72% teman ya. Nah, keuntungannya kita menggunakan GT itu apa? Meskipun APR-nya kecil, keuntungannya kalau kalian staking GT ya, GT itu kan dia koin ya teman, dia koin. Jadi secara market tuh fluktuasinya nggak terlalu kencang seperti Swell yang kita tahu. Background Swell adalah token baru, intinya seperti itu. Tapi ya sayangnya APR-nya cuma 4,72% yang dikasih. Tapi kalau kalian buy Swell dan kalian staking di sini untuk mendapatkan Swell, itu kalian tuh ditawarin APR hingga 431%, teman. Ya, APR-nya jadi cukup gede banget ya. Dan di sini kalian memperebutkan hadiah 1.500.000 Swell di sini, gitu teman ya. Caranya gimana bang? Caranya seperti yang udah gue unjukkan ya. Jadi cara yang GT sama Swell itu sama. Jadi gue contohin satu aja. Misalkan kita setek Swell di sini.
Ya kalian tinggal klik aja nih stake swill. Nah, di sini minimum itu 2 swill yang bisa kalian staking ya, minimum. Terserah kalian mau punya 10.000 atau punya 1.000 swill, kalian staking semua no problem ya. Yang penting teman ya, kalian tuh staking swill di sini ya, itu gercep ya. Kadang biasanya tuh semakin banyak peserta yang mengikuti, maka persentase APR-nya itu akan semakin menurun. Intinya seperti itulah, teman. Karena kan dibagi-bagi gitu ya. Misal kalian udah di sini sediain misalkan 1000 swill misalkan ya. Lalu kalian tinggal klik confirm. Udah gitu doang, teman ya. Caranya cuma gitu doang. Nah, nanti mungkin kalian lihat, kalian klik di sini nih. Nah, kalian klik di sini untuk melihat berapa yang kalian staking. Nah, di sini ya, staking saya di sini dan hadiah saya di sini. Nah, setelah kalian staking ya, setelah kalian staking itu per jam hadiah langsung masuk. Bisa kalian lihat di hadiah saya ini, atau kalian juga bisa langsung lihat di wallet spot kalian di Get.io ya teman ya. Nah, Bang, kata lu ini fleksibel ya. Jadi artinya misalkan 2 hari gue udah bosen, bisa gue unstake misalkan. Bisa, kalian tinggal klik redeem ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk unstake dari staking kalian ini. Intinya seperti itu. Ya. Jadi ini udah staking fleksibel, hadiahnya per jam langsung dikirim selama 9 hari lagi. Karena ini kan baru berjalan 1 hari ya, dengan durasi 10 hari. Ini seperti itu ya temen ya. Jadi nanti untuk linknya ini, ya linknya swill ini, ya, gue kasih lah ya di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja lah. Intinya seperti itu. Oke. Dan enaknya kita langsung aja temen ya, untuk cek and recheck bagaimana kondisi market dari Bitcoin, teman. Jadi gue penasaran juga nih. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di market Bitcoin time frame 1D. Sorry ya, ini acak adul ya teman ya. Sorry banget ya. Karena ini adalah hasil analisa gue sebelumnya, teman ya. Dimana sebelumnya di live streaming gue udah targetin bahwa Bitcoin itu akan mencapai 76.700. Apakah nyampe di level 76? Nyampe teman ya. Makanya gue cukup girang banget ya teman ya. Bitcoin nyampe target kita ya di level 76. Kenapa kok kemarin lu targetin di 76? Karena gue pakai Fibo ya. Ya, oke, intinya seperti itu. Dan apakah ini nanti akan memicu kenaikan Bitcoin selanjutnya, Bang? Ya, belum tentu ya, tapi kita akan coba cek aja lah ya bagaimana indikasi-indikasinya. Jadi kalau gue cek tahunnya dari MACD time frame 1D, gue lihat masih indikasi bahwa Bitcoin itu bisa mengalami suatu kenaikan ya, masih mengindikasikan. Dan kalau gue cek juga nih, ya nih, masih sesuai jalur analisa gue ya, KDJ-nya juga masih memungkinkan, meskipun ini sudah mulai ada aktivitas koreksi gitu temen ya. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita kita pantau ya, karena saat ini ya posisi harga secara RSI-nya Bitcoin di time frame 1D ini sudah berada di level batas over RSI ya, di 70 nih. Artinya apa? Artinya ketika suatu RSI ini sudah nyentuh di batas level over level 70 RSI, itu biasanya secara harga ini sudah waktunya terkoreksi. Andai kata dia masih nanti bisa lanjut ya, berarti dia koreksi dulu, nggak bisa langsung naik terus, itu nggak bisa ya. Intinya seperti itu, biasanya seperti itu. Karena ini dari tanggal berapa? 20 Oktober, tanggal 30 Oktober, dan tanggal 7 November ya. Ini per video ini gue buat, ini sudah berada di batas over RSI. Jadi harusnya secara harga nih Bitcoin bisa terkoreksi dulu sebelum dia lanjut naik. Ini seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan coba cek dari segi volume transaksinya ya. Nah, volume transaksinya apakah memungkinkan untuk masih bisa naik? Nah, dari segi volume transaksi memang kita lihat ada secara persentase ada penurunan pembelian, tapi ini masih bisa memicu kenaikan sedikit lagi untuk Bitcoin, teman. Ya, jadi artinya kalau gue cek ya, teman, kalau gue cek untuk Bitcoin ini, gitu, teman ya. Ini dia memungkinkan sebelum dia lanjut naik ini akan terkoreksi dikit dulu ya. Dia akan terkoreksi dikit dulu. Ya, gue rasa seperti itu karena dia masih ada chance atau kesempatan untuk mengalami suatu kenaikan sebenarnya di time frame 1D. Ya, artinya kalau kita cek 1D ini nanti efeknya bisa ke 2 sampai 3 hari ke depan gitu, teman ya.
Dan sebenarnya untuk Bitcoin itu nggak perlu gue analisa banyak-banyak, karena kemarin juga udah gue targetin bahwa target next gue untuk Bitcoin ya terdekat tuh ada di level 88.000, 86 sampai 88.000 di area sini nih ya. Itu target gue sebenarnya, teman. Tapi untuk mencapai ke sini ini nggak langsung tiba-tiba ngaceng ke 86.000 US dollar, enggak ya teman ya. Tapi pasti ini akan ada koreksi untuk Bitcoin. Pasti akan ada koreksi untuk Bitcoin yang gue lihat ya. Yang gue lihat pasti akan ada koreksi untuk Bitcoin, karena tadi secara RSI ini memungkinkan akan terkoreksi ya, koreksi tipis kalau menurut gue pribadi sih. Kok tipis bang? Ya karena dari segi volume ya, dari segi volume ini masih apa namanya, sangat memungkinkan untuk Bitcoin tuh masih ke push harganya gitu, atau kedorong naik gitu ya. Kalaupun memang nanti ada koreksi, gue rasa dia akan ke 74 ya. Kemungkinan dia akan ke 74 sini. Kalaupun memang dia nanti akan terkoreksi ya, gue rasa dia akan ke 74 ini. Tapi secara alur dari beberapa indikator yang gue pakai, ini masih memungkinkan untuk masih bisa mengalami suatu kenaikan. Tapi paling nggak karena dia udah naiknya lumayan ya. Jadi gini, sebentar. Kasarnya tuh nanti pola-pola pergerakan dari Bitcoin teman ya. Jadi jatuhnya gini nih teman. Kasarnya aja ya ini ya. Gue rasa dia akan koreksi dulu, nah tapi dia masih bisa ada indikasi atau potensi suatu kenaikan. Itu yang seperti itulah ya. Karena kenapa lu bilang ini akan mungkin koreksinya konsolidasi ya temen ya. Jadi koreksinya itu tipis gitu, nggak dalam-dalam amat. Karena sentimen saat ini sangat bullish banget. Yang gue ketar-ketirkan tuh kalau gue cek dari RSI-nya. Nah ini, dia saat ini tuh ada di batas over RSI. Jadi secara harga harusnya ini bisa terkoreksi dulu, meskipun dia masih ada indikasi untuk melakukan kenaikan. Kalau kalian tanya kenaikannya sampai mana bang? Gue targetin dulu aja deh, di target gue di 86.000 ya. 86.000 ini sampai 88. Ya teman, itu target gue untuk Bitcoin ya. Mudah-mudahan sih bisa tembus 100.000 ya, mudah-mudahan. Tapi paling nggak target gue di 86 sampai 88.000 US dollar ya. Kalau untuk saat ini kita bisa menunggu di level 74.700 lah teman ya. Kemungkinan ini masih memungkinkan untuk koreksi tipis ya. Ini koreksi tipis, itu yang seperti itu ya, karena batas overnya tuh udah di atas tadi gitu teman ya. Meskipun dari apa namanya, dari volumenya itu kuat banget untuk bisa mengalami suatu kenaikan teman ya, dari segi volumenya ini loh ya teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya analisa gue untuk perkembangan atau sentimen Bitcoin saat ini. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena klik subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.